Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrizal Hamsyah, nomor induk mahasiswa 062 308 25343. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam PPG Batch 3 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja, yakni praktik pembelajaran di SMP Negeri 3 Waru, kelas 9C, fase D. Adapun materi yang akan saya praktikkan adalah tentang ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Pak Rizal pada pembelajaran PAI hari ini. Sebelum kita mulai pembahasan materi pada hari ini, mari kita mengawali berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Kemudian hari ini kita akan mempelajari materi di bab 4 kelas 9 semester ganjil, yaitu tentang syariat penyembelihan hewan dalam Islam. Ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah melihat proses penyembelihan hewan? Angkat tangan yang pernah. Ya, oke, silakan. Oke, semuanya pernah ya? Kira-kira yang pernah kalian lihat itu pada saat acara apa? Selain Idul Adha mungkin? Akikoh. Berarti kurban ya. Kemudian ada lagi? Mungkin yang di rumah punya hewan ternak pernah menyembelih, atau ketika di rumahnya kakek nenek di desa, kemudian ada acara kumpul keluarga, ada penyembelihan ya? Kira-kira pernah lihat prosesnya enggak? Apa yang kalian ingat dari proses penyembelihan itu? Hewannya diapakan? Ditidurkan? Nah, kemudian sebelum disembeli membaca doanya apa kira-kira? Doa minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ya semuanya sudah pernah melihat ya. Hari ini kita akan belajar lebih dalam bagaimana sih proses penyembelihan yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam itu.
Ya, untuk itu sebelum kita masuk ke materi inti, silakan siapkan HP kalian. Pak Ustaz ingin tahu, ya, seberapa jauh sih kalian sudah mengenal tentang tata cara proses penyembelihan? Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Ada grup PAI kelas 9C. Pak Ustaz sudah kirimkan link yang pertama, yaitu link Google Form. Silakan bisa langsung diisi sekarang. Nanti kita lihat hasilnya. Ya, oke, silakan 5 menit. Di dalam tinggal satu orang. Sampai belum satu orang. Ya, oke. Sudah mengirimkan semua. Jadi kalau kita lihat hasil dari ajudan awal ini di kelas ini dari 36 siswa, maka yang berhasil menjawab dengan nilai sempurna yaitu sekitar 29 siswa, ya. Kemudian yang salah satu dapat nilai 80, sekitar 8 siswa, dan ada satu orang yang mendapatkan nilai 60, ya. Dengan demikian bisa kita simpulkan dari tes ini bahwa untuk kelas 9 ini sudah memiliki pengetahuan awal tentang penyembelihan hewan secara fisik. Kita tepuk tangan. Pengetahuan ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk bisa masuk ke lebih jauh ke materi ini kita perlu memahami lebih awal, ya. Oleh sebab itu hari ini kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana sih tata cara penyembelihan yang benar itu. Oke, kita kembali lagi ke poin yang tadi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama yaitu diharapkan siswa dapat menumbuhkan rasa syukur dan penghargaan terhadap nikmat Allah atas rezeki yang berupa hewan ternak, ya, yang halal, yang thayyib, yang baik. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menyebutkan pengertian penyembelihan hewan menurut syariat Islam yang tepat. Ya, jadi menyembelih itu pengertiannya apa sih? Itu nanti setelah pembelajaran hari ini saya akan bisa menjelaskan itu. Kemudian yang ketiga yaitu kalian bisa menyebutkan dalil dasar hukum dari penyembelihan yang sesuai dengan ajaran Islam itu terdapat di Quran surat mana atau hadis riwayat siapa, ya. Yang keempat, kalian dapat menguraikan. Nah, ini yang paling penting yaitu kalian bisa menjabarkan syarat-syarat sebelum menyembelih itu seperti apa sih? Apa saja yang harus dipenuhi supaya penyembelihan itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang sah, penyembelihan yang sah, sehingga nanti dagingnya juga menjadi halal, ya. Yang terakhir yaitu siswa dapat menunjukkan langkah-langkah tata cara dalam penyembelihan yang benar melalui simulasi atau demonstrasi sederhana. Hari ini kita praktek secara sederhana, ya, sederhana, ya. Oke, sekarang kita akan bagikan LKPD. Kita akan bentuk kelompok, ya. Belajar menyebutnya di sini kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing kelompok nanti akan menerima LKPD. Nanti silakan didiskusikan berdasarkan petunjuk dari Pak, ya. Bisa ditulis di pojok kanan atas kelompoknya berapa? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Pojok kanan atas.
pojok kanan atas ditulisin nama. Oke. Pertama yaitu silakan didiskusikan. Tulis di lembar RKPD itu bagian belakang baliknya, ya. Yaitu hal-hal yang ingin kalian ketahui tentang tata cara penyembelihan dalam Islam, ya. Menggunakan rumus 5W1H kata tanya, ya. Apa, mengapa, siapa, di mana, bagaimana, sama satu lagi kapan, ya. Silakan membuat rumusan pertanyaan, kemudian tuliskan di belakangnya pertanyaan apa yang ingin kalian cari tahu jawabannya di materi ini, ya. Oke, paham dari sampai sini? Oke, silakan dalam waktu 5 menit. Silakan dirumuskan. Bebas pertanyaannya, ya. Bebas pertanyaan terkait dengan penyembelihan. Pertama yaitu soal tentang pengertian penyembelihan hewan dalam Islam. Jadi saya minta kelompok 1 silakan disampaikan ini di depannya, silakan disampaikan jawaban dari kelompok 1. Jadi menurut kelompok 1, penyembelihan adalah proses mematikan hewan dengan cara-cara tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Di antaranya yaitu dengan menyebut Allah dan memutus saluran pencernaan. Oke, dari kelompok lain ada yang sama dengan kelompok 1? Sama dengan kelompok 1? Ada yang beda? Oke, coba silakan, terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau kita lihat dari pengertian yang disampaikan kelompok 2 itu tadi intinya poinnya adalah mematikan hewan dengan cara menyebut nama Allah dan memutus saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan ada tambahan yaitu 2 urat nadi, ya. Sekarang kita cek dengan jawaban yang ada di depan. Definisi yaitu mematikan hewan dengan cara tertentu yang ditentukan oleh syariat, ya. Kemudian dengan menyebut nama Allah dan memutus pernapasan dan pencernaan di bagian leher. Sama ya? Kelompok yang lain sama pengertiannya? Sama? Oke, hampir. Jadi yang dinamakan penyembelihan itu adalah kita membuat hewan yang tadinya hidup, kemudian kita matikan, tapi dengan cara yang diatur oleh syariat Islam. Contohnya membaca Bismillahirrahmanirrahim sama memutus saluran pernapasan dan saluran kerongkongan pemakan tempat pastinya makanan itu memutus, bukan memutus lehernya, ya anak, ya. Ingat, bukan memutus lehernya. Jadi nggak boleh menyembelih itu sampai putus kepalanya terpisah dari tubuhnya. Tidak, hanya sekedar untuk memutus ini saluran, ya. Jadi masih nempel, kepalanya masih nempel sama tubuhnya. Apakah yang kalian lihat di kurban seperti itu? Ya. Langsung putus. Selanjutnya Surat Al-An'am ayat 6. Oke, terima kasih Bapak. Silakan lihat di layar, ya. Tadi yang dibacakan oleh kelompok 4 adalah surat Al-An'am yang ada di depan itu, yaitu berbunyi 40. Ini potongan, ya. Potongan ayatnya yaitu 45 dzikra smullahi alaihi in kuntum di ayati mukmin. Artinya makanlah dari sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Artinya kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka
kita hanya harus makan hewan yang disembelih dengan menyebut nama. Silakan. Kembali terima kasih. Kelompok 6. Syarat penyembelih. C. Boleh dikit lihat terus kan? Oke, terima kasih kelompok 6. Mari kita cek dengan jawaban yang ada di depan. Jadi orang yang boleh menyembelih, siapa sih orang yang boleh menyembelih? Lakukan penyembelihan. Satu, yaitu beragama Islam, ya, atau ahli kitab. Di sini disebut Yahudi atau Nasrani. Keempat, non Muslim berarti boleh Pak menyembelih. Hati-hati. Ahli kitab yang dimaksud di sini, Yahudi, Nasrani yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasrani yang menyebut nama Allah. Artinya mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya ini misalkan gini ya, ini kepalanya ada ke atas sana, sebelahnya kan sana kan ya. Nah nanti kakinya berada di sini, badannya di sana, ya kan? Kepalanya menghadap ke beli dari belakang, tangannya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah nanti darahnya muncrat ke si penyembelih, ya. Jadi dari bawah. Makanya juga kamu yang dikorban. Ya, oke. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kan? Oke. Sebagai penutup bahwa syariat penyembelihan dalam Islam bukan hanya soal teknik semata, tapi juga mengandung nilai-nilai ibadah, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai etika, tata krama, adab kita kepada makhluk Allah yang lain, ya. Sehingga kita perlu memahami ini dan mengamalkannya supaya kita nggak ngawur, ya. Supaya nggak ngawur. Kalau ketemu dengan orang yang melakukan cara yang salah, ya kita bisa mungkin mengingatkan, tapi terus dengan cara yang baik. Jangan lupa salah kayak gitu Pak. Dalilnya dalam bahasa. Bukan seperti itu ya. Siapa yang bertanggung jawab terhadap apapun yang masuk dalam perut kita? Maka mulai sekarang silakan kalian memilah dan memilih apa-apa yang perlu masuk dalam perut kalian. Jangan sampai itu mengandung unsur sesuatu yang statusnya. Oke, demikian materi ini. Setelah ini kita ada asesmen, yaitu pengujian apakah materi kali ini bisa kalian pahami. Oh ya, sebelumnya KPD-nya bisa dikumpulkan kembali. Sudah diberi nama? Ya, oke, silakan kami ke depan. Kembali sekarang disiapkan kopinya. Siap kopinya, kemudian masuk ke dalam link. Masuk dalam link yang kedua. Link kuisis yang kedua. Sudah ya? 36, oke. Nanti ada pertanyaan, silakan dijawab. Ya, oke, silakan. Itu waktunya ada waktunya ya 30 detik per pertanyaan. Nuri nomor 3. Iya, dipikirkan terasa positif. Kalau lebih kita bertanggung jawab. Iya, ini ya.
Ya, nilai teratas masih di oleh tulis peringkat pertama. Iya, ini dia. Oke ya, semuanya sudah. Ini klasmennya berdasarkan jawaban benar dan kecepatan menjawabnya. Peringkat 3 Asita. Tepuk tangan saja. Keduanya Amanda. Peringkat 1 Andi. Nanti bisa minta terakhir aja Pak Andi. Oke ya. Dari yang sudah kita lakukan asesmennya, merahnya yang dapat merah hanya ini ya, lebih banyak yang menjawab benarnya ketimbang merah, karena ini yang salah. Jadi berdasarkan ini Pak Guru bisa sampaikan bahwa insya Allah materi hari ini bisa dipahami dengan baik oleh ya. Oleh sebab itu nanti sebagai tindak lanjut dari pertemuan hari ini, di pertemuan yang akan datang kalian ada penugasan yaitu membuat bagan, membuat alur tata cara penyembelihan yang benar. Ini bisa dituangkan dalam bentuk manual, gambar di kertas, bisa dituangkan dalam bentuk digital, pakai HP, aplikasi, atau bisa dituangkan bentuk lain, yaitu misalnya kalian buat video presentasi. Ya, bisa dipahami. Itu tugasnya sifatnya adalah individu. Ya, oke. Sekian anak pembelajaran dari hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya.